Ya, insiden akibat mengkonsumsi susu sapi kemasan bukan kali ini saja terjadi. Bahkan seorang bocah meregang nyawa usai mengkonsumsi susu pasta yang dibeli eceran seharga Rp500. Ya, ini maksud hati ingin sehat dengan minum susu, namun justru petaka yang didapat. Karena meminum susu kemasan yang terkontaminasi bakteri sama saja memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Tidak hanya susu sapi kemasan, susu berbahaya yang mengancam kesehatan juga terdapat pada susu kedelai oplosan. Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Masih terngiang kesedihan keluarga saat ditinggal pergi putri tercintanya Abel Triastuti. Siswi kelas 4 SD Banyu Putih 3 Situbondo, Jawa Timur itu meninggal dunia usai mengonsumsi jajanan susu coklat pasta yang dibelinya secara eceran di warung langganan dekat sekolah. Sesaat setelah mengonsumsi jajanan kemasan sachet, korban muntah dan mulutnya mengeluarkan busa. Keluarga sempat membawa Abel ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Dokter RSUD Sembagus mendiagnosa Abel meninggal dunia karena keracunan jajanan susu pasta. Keluarga masih tak menyangka hidup sang bungsu berakhir akibat mengonsumsi jajanan warung. Diduga jajanan sudah kadaluarsa karena keluarga tidak menemukan adanya tanggal kadaluarsa pada kemasan. Register Badan POM dan label halal juga tertera pada kemasan. 3, tinggal 1. Setelah itu muntah-muntah? Iya, muntah-muntah pas kemasan. Namun pemilik warung mengaku sudah sebulan ini menjual jajanan susu pasta seharga Rp500 ini dan tidak pernah bermasalah. Pemilik warung juga membantah telah menjual jajanan kadaluarsa. Susu pasta yang dikonsumsi Abel tercantum tanggal kadaluarsa dalam kotak karton susu yang telah ia buang. Penjual membeli jajanan ini dari distributor sebulan yang lalu. Mengonsumsi susu diyakini bisa membuat tubuh sehat dan kecerdasan meningkat. Namun, tentu saja manfaat susu tidak akan didapat jika susu yang dikonsumsi ternyata mengandung racun. Ya, racun pada susu kemasan bisa jadi timbul lantaran susu basi atau telah melampaui tanggal kadaluarsa. Namun, bahaya susu yang menjadi ancaman bagi kesehatan tidak hanya terdapat pada susu sapi kemasan, tapi juga susu kedelai. Di kawasan Bogor, Jawa Barat, tim liputan redaksi menemukan oknum pembuat susu kedelai bertindak curang, menambahkan air cucian beras ke dalam susu kedelai murni agar air susu kedelai yang dihasilkan lebih banyak. Pengusaha nakal ini tidak membuat susu kedelai sendiri. Ia membeli susu kedelai dari penyuplai untuk kemudian diperbanyak dengan cara dioplos dengan air tajin. Memproduksi hingga 70 kemasan setiap harinya, Suke bisa merengguk untung berlipat ganda. Praktek ini sudah dilakoninya sejak 2 tahun lalu. Warna kita mungkin udah ciri khasnya cucian beras kan seperti itu. Lihat berasnya juga, kalau berasnya semakin jelek kualitasnya semakin mirip, soalnya dia kekuning-kuningan. Kita beli yang paling murah gitu. Bahkan yang kalau yang paling murah tuh cairannya lebih bagus, lebih keruh gitu, nggak bening. Untuk 2 liter air kita campur 1 susu kedelai murni gitu. Keuntungan susu murni Rp500, cuman kalau kita campur kan bisa kita bikinnya lebih banyak. Jadi kita beli 2.000 bisa dapat 2 liter, 2 liter lebih. Untuk 2 liter itu kan kita bisa bagi kemasan lebih banyak. Perbandingannya, bila Suke membeli 1 bungkus susu kedelai murni seharga Rp2.000 dari penyuplai, maka ia hanya bisa membaginya menjadi 3 kemasan kecil susu kedelai. Tapi, bila 1 bungkus susu kedelai murni dicampur dengan 2 liter air cucian beras, Suke bisa menghasilkan hingga 20 kemasan kecil susu kedelai. Air cucian beras memang tak sepenuhnya buruk bagi kesehatan. Bila beras yang digunakan berkualitas baik, maka air cucian beras pun bisa mengandung karbohidrat, vitamin B, dan gamorizanol yang bagus untuk kesehatan. Namun, demi meraup untung besar, beras yang digunakan tentu berkualitas rendah berharga murah. Yang jelek kalau nyuci beras dari beras yang terkontaminasi. Akibatnya air cucian berasnya terkontaminasi juga. Tergantung bahan berbahayanya apa. Kalau bahan berbahayanya dia pewarna, pengawet, kemungkinan merusak. Apa yang dirusak? Hati dan ginjal. Kalau terus-terusan diminum. Praktek ini jelas merupakan bentuk penipuan terhadap konsumen. Walau secara kasat mata terlihat mirip, konsumen yang jeli tahu bagaimana membedakan mana yang asli, mana susu kedelai tak murni. Maka, lebih telitilah sebelum minum susu kedelai yang banyak dijual di pasaran. Sedikit saja abai, tubuh bisa menjadi sasaran ancaman zat berbahaya yang terkandung dalam susu kedelai oplos. Tim Liputan Trans 7.